Halo semuanya, perkenalkan saya Diwanta, CPNS Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang yang sedang mengikuti Latsar yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis isu manajemen ASN. Ya, identifikasi isu. Yang pertama, isu ini saya angkat karena isu ini sangat relevan dengan keadaan di lapangan tempat saya bekerja. Yang pertama yaitu kurang bervariasinya metode atau model dari penyuluhan. Yang kedua, minimnya pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan atau khusus tingkat satu. Ketiga, minimnya bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus tingkat satu dalam bentuk media sosial. Yang nomor tiga ini mirip-mirip dengan yang nomor satu. Selanjutnya, saya sudah menganalisis keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Pertama, yaitu perencanaan SDM ASN. Manajemen ASN mensyaratkan adanya perencanaan SDM yang tepat guna mendukung tugas dan fungsi lembaga, termasuk dalam hal penyuluhan keagamaan Buddha. Ketika belum tersedia model penyuluhan yang sistematis dan menarik, ini mencerminkan pertama, kurangnya pemetaan kebutuhan SDM, kedua, belum optimalnya perencanaan strategis. Implikasinya apa? ASN yang bertugas sebagai penyuluh belum dibekali strategi atau metode kerja yang sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini. Yang kedua adalah pengembangan kompetisi ASN. Penyuluh agama Buddha sebagai ASN memerlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam metode komunikasi yang efektif dan adaptif terhadap karakteristik masyarakat. Yang kedua, kurangnya model penyuluhan yang menarik mencerminkan adanya kesenjangan kompetensi. Selanjutnya, ASN penyuluh mungkin belum mendapatkan diklat atau pendidikan pelatihan yang mendukung kemampuan mereka berinovasi dalam menyampaikan dhamma. Implikasinya adalah substansi manajemen ASN menekankan perlunya perencanaan pengembangan kompetisi berlanjut yang adaptif terhadap perubahan sosial. Pengelolaan kinerja ASN. Tentu ini berpengaruh kepada efektivitas penyuluhan sehingga dapat dijadikan indikator kinerja penyuluh agama Buddha. Kurangnya efektivitas penyampaian dapat menunjukkan indikator kinerja belum terdefinisi secara terukur. Perlunya evaluasi output atau outcome kegiatan penyuluh secara objektif dan terstruktur. Implikasinya adalah manajemen ASN perlu mendorong pendekatan berbasis hasil, result oriented dalam mengukur kinerja ASN penyuluh. Yang keempat, inovasi pelayanan publik. Model penyuluhan yang menarik dan sesuai karakteristik masyarakat. Ini tentu perlu sebagai inovasi karena kita pelayan publik. Implikasinya adalah manajemen ASN perlu mendorong budaya inovatif dan kolaboratif agar pelayanan publik dalam hal ini penyuluhan keagamaan menjadi lebih relevan dan efektif. Nah, apa dampak dari isu? Yang satu, penyampaian Dharma kurang efektif. Dua, menurunnya citra dan peran ASN penyuluh agama Buddha. Tiga, tidak optimalnya pelayanan publik di bidang keagamaan. Empat, kehilangan potensi inovasi dan transformasi digital dalam penyuluhan. Lalu, ada pihak-pihak dan dampak yang dirasakan. Pihak-pihak yang terdampak dan dampak yang dirasakan. Pertama, masyarakat umum. Tentunya mereka kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Pasti minim terhadap program-program keagamaan dan gagal mendapatkan spiritual dari memahami Dhamma. Yang kedua, bagi ASN, penyuluh agama Buddha, terdampak juga tidak memiliki pedoman atau metode kerja yang efektif, kesulitan memenuhi target kinerja, dan minim inovasi dalam melayani umat. Lembaga keagamaan atau Kementerian Agama, citra pelayanan publik di bidang keagamaan menurun, program pembinaan umat tidak mencapai sasaran, kesulitan mengukur efektivitas program penyuluhan. Bagi generasi muda, tentu mereka kurang tertarik terhadap ajaran Buddha. Potensi kehilangan jati diri dan nilai moral berbasis keagamaan terhadap mereka juga pasti, dan juga tujuan pembangunan manusia seutuhnya, spiritual dan moral tidak tercapai. Dan untuk pemerintah yaitu pelayanan publik di bidang keagamaan stagnan dan tidak berinovasi.
Nah, saya sudah membagikan analisis metode Fishbone ya dalam isu ini. Tentu yang pertama ada people, kompetisi yang kurang, kurangnya pelatihan dan tidak paham dengan audiens. Metode, tidak ada standar metode penyuluhan yang baku, material minim media kreatif, kurang alat bantu penyuluhan digital, environment, karakter masyarakat yang berubah, budaya literasi yang rendah, manajemen, tidak ada regulasi inovatif, tidak ada evaluasi sistematik, teknologi, belum dipakainya media digital secara efektif, kurang pelatihan digital tools. Nah, core issue dari sini adalah kurangnya pemahaman umat Buddha di Kabupaten Deli Serdang sehingga penyampaian ajaran Dhamma ini kurang efektif kepada mereka. Kira-kira apa gagasan kreatif? Nah, gagasan kreatif yang sudah saya persiapkan atau mungkin yang akan saya laksanakan apabila ini nanti bisa diimplementasikan. Yang pertama itu ada podcast Dhamma berhubungan dengan perkembangan teknologi dan tentu ini bakal disukai oleh generasi muda. Yang kedua ada ngopi Dhamma. Nah, ini biasanya kita melakukan penyuluhan tapi dengan cara yang santai, yang fun, sambil ngopi-ngopi, istilah orang di Sumatera Utara. Atau mungkin bisa dibuatkan video singkat berupa video-video edukasi, video-video edukasi yang bisa diposting di media sosial dan dapat dilihat mereka. Ini juga berhubungan dengan perkembangan digital skills. Selanjutnya mungkin ada Dhamma Camp atau camping Dhamma. Nah, ini cara penyuluhan yang sedikit berbeda. Kita bertemu langsung tatap muka, tetapi dengan suasana yang berbeda. Kita dengan suasana mungkin jauh dari hiruk pikuk kota, dan biasanya ini efeknya bakal lebih fokus. Nah, itu saja mungkin analisis isu terkait manajemen ASN yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.